Oke, selamat sore teman-teman yang terkasih. Sore. Sore. Oke, kita bersyukur Sore. dengan oke. Sinyalnya saling patah-patah. Oke, teman-teman, sebelumnya aku minta maaf ya kalau misalnya nanti suara aku mungkin agak putus-putus karena koneksi internet di rumahku kembali down. Jadi kalau Absalom pasti hafal itu downnya kena apa itu. Karena inilah internet dengan ini rumah pasti akan mengalami gangguan. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai proses perenungan, sharing, dan juga percakapan kita malam hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak yang makasih, kami bersyukur kepadamu karena di tengah setiap situasi dan kondisi yang sungguh tidak nyaman kami alami ya Tuhan, Engkau tetap memberikan kami waktu untuk bersama-sama kembali merendahkan hati dan juga diri kami di hadapan-Mu untuk kami akan membaca dan menerima kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau akan senantiasa mengaruniakan kekuatan Roh Kudus-Mu supaya kami sebagai anak-anak-Mu mampu menerima firman-Mu dan kiranya firman-Mu itu akan menopang setiap kami untuk kami hadir sebagai sahabat bagi sahabat-sahabat kami. Kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman, buat yang bawa Alkitab, baik kok bawa ya. Ini kayak kita persekutuan di gereja aja. Oke, di dekat teman-teman yang ada Alkitab, baik tercetak maupun elektronik, yuk dibuka Yohanes 11 ayat 33 sampai dengan 36. Bentar, aku persiapkan dulu punyaku. Yohanes 11 ayat 33 sampai dengan 36. Oke, karena ada 4 ayat, teman-teman, aku boleh minta tolong 2 ayat dibacakan oleh teman-teman remaja, 2 ayat dibacakan oleh teman-teman dari pra remaja. Yohanes 11 ayat 33 sampai dengan 36. Dari remaja siapa yang mau membacakan? Kecuali yang bertugas. Shalom toh ya dari remaja ya. Kecuali yang bertugas ya. Bye-bye, aku keluar. Kok kamu langsung jadi berduka gitu ya? Astaga, ya. Lo minta tolong ya, Shalom ayat 33 sampai dengan 34. Nah, antara Revan dan Rizal, siapa yang mau menolong untuk membaca ayat 35 dan 36? Revan dan Rizal siapa? Terserah. Aku aja, Kak. Oh, Rizal ya, oke. Revan. Jadi 33 sampai 34 Kak Shalom, 35 dan 36 Rizal. Silakan, Ros. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Oke. Thank you teman-teman Shalom dan juga Rizal yang sudah membacakan. Kiranya firman Tuhan ini akan selalu menguatkan dan menginspirasi kehidupan kita untuk kita selalu menjadi lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, teman-teman, seperti yang dikatakan oleh Kak Arya tadi, tema kita hari ini adalah sahabat di kala duka. Kalau kemarin minggu lalu kita belajar tentang bagaimana ketika kita dalam kondisi sakit dan memahami keberadaan diri kita, maka hari ini kita akan lebih berfokus pada kehadiran kita bagi orang-orang di sekeliling kita. Nah, pertanyaan pertama, teman-teman, akan menjadi pembuka seluruh renungan kita pada sore hari ini. Teman-teman, hal yang paling membuat kalian sedih apa sekarang? Silakan, kita saling sharing ya. Hal yang paling membuat kita sedih apa kira-kira sekarang? Oh, Kak Kristo barusan gabung. Oke, Kak Arya mungkin mau jawab kayaknya, silakan. Loh, kok saya lagi? Yang lain dulu lah. Soalnya dirimu muncul ya, buka kamera. Apa mungkin Farel dulu kan? Arya. Oh ya, Farel, boleh, Farel, silakan Farel. Hal yang paling membuat sedih saat ini apa, Farel? Hal yang paling membuat sedih itu jika kehilangan seseorang di hidup saya. Oh, contohnya siapa? Ya, contohnya siapa kira-kira? Ya, bagian dari keluarga atau mungkin orang yang spesial gitu. Ya, Baik.
Orang yang spesial. Nah, aku jadi tanda tanya. Orang yang spesial nih, siapa nih ya, Pak? Belum. Boleh. Dikip ya. Oke, thank you, Farel. Teman-teman yang lain kira-kira yang paling membuat kalian bersedih dalam kehidupan kalian apa? Oke, Kak Caca. Aku baca Virgo Trisep tadi dari menjawab Virgo. Silakan Kak Caca. Saat ini yang paling bikin sedih adalah apa ya? Berantem sama temen. Oh, berantem sama temen. Mungkin boleh cerita aja. Berantem kenapa aja? Kalau boleh Ojo, tahu. jangan. Oke. Ya pokoknya Oh, jangan. masalah pertemanan biasa. Anaknya agak dablek, Oke. terus biasa diingetin nggak mau gitu-gitu lah. Oke. Thank you, Kak Caca. Jadi saya membuat paling sedih ya. Oke. Jadi siapa yang lain silakan. Ada ada Ayu. Rosyalom, ada Revan, ada Kristo juga, silakan. Oke, silakan Revan. Tadi sore pas jalan-jalan di sawah itu kucingku hampir hilang di sana. Oh, kucing hampir hilang. Saya udah balik tapi, Pak. Iya. Jadi ke sawah sama mama kucingnya lepas tiba-tiba. Oh, kucing. Aku jajan ke sawah kucing lepas. Oke. Iya. Sudah nggak apa-apa ya. Masih Ini sedih udah- nggak, Pan? Ya sedih kalau sampai hilang gitu. Oh, sedihnya benar-benar hilang ya. Oke, thank you, Revan. Oke, satu lagi dari teman-teman cewek mungkin. Ada Kak Rosyalom, ada Risel, atau Kak Kristo. Masih ada nggak? Kak Kristo? Aku aja deh. Oh, silakan Om. Tapi aku bingung siapa ya? Apa ya? Ya, Yang bikin aku paling sedih tuh. Pegangan. Kalau nggak pernah sedih ya weh. Sedih apa ya? Aduh, susah. Ya. Oh, gini ya. Yang apa ya? Oh. Kalau misal aku belajar tapi pas ulangan nggak bisa sama sekali. Sisi, ketika kamu sedih, terus Kenapa? sedih gimana Lom? Kalau tadi kamu tahu aku gak segitu jelas tadi. Gimana ulangi? Sedihnya karena belajar beneran tapi ternyata nggak ada yang masuk di otak. Terus pas ulangan nggak bisa sama sekali. Nah, sedih tuh Kak. Oh, itu kamu sedih ya? Iya, enggak sih sebenarnya. Tapi aku ya Oh. bisa dibilang. Lah aku bingung. Ya udah dibuat sedih itu Kak Virga. Ya dibuat Nah, sedih. Iya, ceritanya dibuat sedih. Oke, kita anggap sedih saja ya. Iya. Oke, berikutnya teman-teman, pertanyaan kedua. Ini buat teman-teman yang sudah jawab, tetapi kalau teman-teman tadi yang belum sharing juga nggak apa-apa pertanyaan ini. Ini pertanyaan terakhir, pertanyaan kedua. Yang ketika teman-teman sedih, yang membuat kalian kembali bersuka cita apa? Membuat kalian kembali gembira dengan semua kesedihan yang ada. Makan. Oke, makan. Kenapa kok makan, Lom? Ros? Kenapa ya? Nggak tahu kalau apa kayak bad mood gitu terus makan jadi good mood. Oke. Jadi caramu untuk mendapatkan cita-cita ya. Wah, ini menarik ini. Kak Caca. Tadi Kak Caca aku lihat setelah Rosyalom. Oke, Revan sama Absalom kayak benar ya. Rosalom. Oh, makan Sama juga. kayak Rosalom tapi juga makan sambil lihat YouTube. Pokoknya gitu Makan lah. sambil lihat. Kenapa kok itu bisa membuatmu bersuka cita kembali? Cak? Nggak tahu ya, emang dari dulu jajan itu adalah senjata nomor 1. Pokok kalau lagi bad mood jajan pasti buat makan. Lagi bad mood dengerin YouTube kan jadi teralih gitu. Kayak terus makan makanan enak kan langsung kayak
wah enak banget gitu. Itu benar-benar bisa membuatmu gembira atau hanya sesaat terus beralih sedih lagi? Enggak, langsung balik lagi. Benar-benar Langsung gembira benar-benar total girang ya? gitu. Iya. Oke, baik. Baik, thank you. Katanya Rose Shalom tadi, Mbak Caca belahan jiwaku. Oke. Ini ya, saling sama tipenya. Oke, tadi setelah Kak Caca ada Revan. Apa Van yang membuat kamu gembira kembali? Tiduran sama Revan? scroll TikTok. Oh, tiduran sama scroll TikTok. Oh, kenapa kok itu bisa membuat kamu gembira kembali? Ya, karena kan banyak konten kreator yang lucu aja gitu buat tertawa. Oke. Oh ya, sama Jadi bisa makan membuat juga. kamu gembira. Oh, makan juga. Wah, ini Karo Shalom dapat belahan jiwa lagi nih. Sama-sama suka makan soalnya. Oke, thank you Revan. Tadi ada Absalom. Absalom, apa yang membuat kamu gembira ketika kamu sedih, no? Yang membuat gembira apa ya? Apa sih kalau aku? Tadi kamu raise hand. Apa? Kamu tadi raise hand soalnya. Oh iya, betul. Apa ya kalau aku bergembira tuh biasanya apa ya? Kadang dengerin lagu seperti itu, Kak Virgo. Jadi yang membuat pertama melihat ada sesuatu yang mungkin membuat hati sedih, terus mungkin berusaha mendengarkan musik atau lagu-lagu rohani itu, ya seperti itu. Bisa bergembira kembali. Sekali itu seterusnya atau hanya mengalihkan? Biasanya sih ada yang bisa seterusnya, ada yang hanya bisa mengalihkan aja. Gitu. Oh, dan mana ada sesaat terus teringat lagi ya? Ya, teringat lagi. Ya. Gitu. Oke, thank you, Lom. Farel, tadi Farel juga. Silakan, Rel. Waktu dan tempat ya. Ini jeneng Arya, saya muncul Farel. Enggak apa-apa. Apa-apa. Ya, yang membuat saya kembali senang itu apa ya? Ya, yang pertama mendengarkan musik juga, tapi kadang musiknya musik band atau musik apa gitu. Terus yang kedua tuh main game dan kumpul bareng temen gitu. Jadi main bareng gitu. Oke. Itu bisa benar-benar mengembalikan sukacitamu atau hanya pengalih sesaat? Tergantung situasi dan suasana sih Kak. Nah, ini menarik ini, tergantung situasi dan suasana. Apa yang kamu maksudkan itu? Ya, misalnya kalau sedihnya itu sedih banget gitu, kadang bisa cuma sesaat saja gitu. Ya, misalnya sedihnya ya sedih banget gitu. Tapi kalau sedihnya cuma ya sedih sebentar aja atau cuma sedih beberapa aja gitu ya, cepat selamanya kan gembira. Oke, gitu ya. Yang sedih banget itu contohnya apa? Terus apa yang dengan kehilangan yang tadi, kehilangan yang spesial tadi itu benar-benar bisa membuat kamu sedih banget itu kan? Misalnya kehilangan kakek nenek atau orang tua gitu. Seperti itu. Itu bakal membuat kamu sedih banget dan agak sulit untuk ini ya, teralihkan ya, balik lagi ke kondisi sukacita. Mungkin bisa tapi waktunya lama ya, mungkin gitu ya. Oke, ya, thank you teman-teman buat sharingnya tadi yang sudah teman-teman bagikan kepada kita semua. Nah, teman-teman, memang kedukaan itu adalah sesuatu yang paling menyedihkan ya di dalam kehidupan kita, dan itu bisa dikatakan sebagai sebuah penderitaan batin yang sangat mendalam karena kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga di dalam diri kita. Nanti teman-teman, aku lihat sudah membagikan definisi duka atau sedih menurut teman-teman, dan aku coba simpulkan bahwa itu menjadi beberapa hal atau sebuah hal yang sangat berharga di dalam kehidupan teman-teman. Sehingga ketika kita kehilangan hal itu, tentu kita akan sangat sedih, bahkan kita bisa menjadi pribadi yang sensitif. Kalau orang Surabayaan bilang itu senggol bacok. Nah, itu jadi kalau ketika kita sudah sedih apalagi ditambah sudah stresnya makin tinggi, jadi depresi, terus ada yang goda atau ada yang jahil, wah itu akan semakin membuat kita sudah nggak bisa mengendalikan emosi dan kesedihan kita, ditambah ada tekanan-tekanan, godaan dan sebagainya, itu bisa membuat kita semakin emosi dan bisa menjadi
atau cenderung menjadi situasi yang menimbulkan kemarahan di dalam kehidupan kita. Namun teman-teman yang terkasih, di dalam kesedihan itu sebenarnya kalau kita bersedia ya untuk istilahnya itu untuk mencoba objektif dalam tanda kutip ya, objektif dalam tanda kutip melihat situasi yang sedang kita hadapi, ada hal-hal tertentu yang ada dalam kesedihan itu yang akan tetap memberikan kita spirit atau memberikan kita sebuah semangat supaya kita bisa bangkit dari kesedihan atau kedukaan kita dan melanjutkan kehidupan kita yang penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan. Kalau teman-teman pernah mengikuti kebaktian kedukaan yang aku pimpin, aku selalu mengambil teks yang tidak melulu berbicara tentang kesedihan. Karena itu berarti kita akan semakin mengorek kesedihan keluarga yang sedang ditinggalkan oleh orang yang dikasihi. Aku akan selalu berusaha mencari teks-teks Alkitab yang berbicara ada sebuah pengharapan. Karena dengan sebuah pengharapan itulah, maka kita akan terus dapat berjalan, ya meskipun awalnya tertati-tati ya, hari-hari kedukaan ada, tetapi kita diminta untuk berproses, untuk bangkit dari kedukaan kita, karena ada sebuah pengharapan yang jelas di depan kehidupan kita, maka memang pasti tertati-tati. Tetapi dalam ketertatian kita, atau dalam terseok-seoknya, bahasa sederhananya itu ya, dalam ketika kita melangkah dengan berat, istilah sederhananya, ketika kita melangkah dengan berat dalam kehidupan kita, untuk kita bangkit dari kedukaan itu, kita tidak pernah sendirian, teman-teman kasih. Ini yang harus kita pegang. Ada kucing lewat. Ini yang harus kita pegang dalam kehidupan kita, bahwa saat kita bangkit atau ketika kita ingin move on dari rasa sedih atau rasa duka kita itu tidak sendirian. Kalau tadi teman-teman bicara, makan Kak bisa mengalihkan kesedihanku, bahkan bisa mengembalikan moodku menjadi good lagi. Atau mungkin main TikTok, terus ada dengerin musik, dengerin band-band, lagu-lagu dari band-band favorit, itu bisa mengembalikan semangat kita, itu kalau kita berproses sendiri. Tetapi tidak selamanya hal itu akan benar-benar mengembalikan secara utuh kegembiraan atau sukacita di dalam kehidupan kita. Kita memerlukan orang lain, teman-teman. Kita memerlukan sahabat, yang sahabat itu di mana akan selalu memberi kekuatan, menjadi penguat di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan dalam ketertatian itu kita benar-benar memiliki semangat dan konsisten untuk move on dari rasa sedih atau kedukaan yang kita alami. Nah, teks Injil kita pada sore hari ini, teman-teman, berbicara hal itu. Ketika Maria dan Marta saat itu sedang mengalami kesedihan atau mengalami kedukaan, sebab mereka kehilangan saudara laki-laki mereka, yaitu Lazarus, yang dimana Lazarus ketika itu sudah meninggal. Kalau kita bisa lihat di perikop atau pasal sebelumnya, teman-teman kasih, dikatakan bahwa Lazarus sudah 4 hari berada di dalam kubur, dan dalam tradisi orang-orang Yahudi itu, meski sudah ada dalam kubur selama 4 hari, tetapi roh mereka masih ada di sekitar, roh itu masih ada di sekitar jasad itu. Tetapi karena Lazarus menjadi sosok yang sangat dikasihi oleh Maria dan Marta, ia adalah saudara laki satu-satunya, ditambah juga dia adalah tulang punggung keluarga, maka ketika Lazarus meninggal itu Maria dan Marta sangat kehilangan sekali. Dan sosok yang mereka nantikan, yaitu Tuhan Yesus, tidak segera datang. Dikisahkan kan di perikop sebelumnya itu, perikop sebelumnya, bukan pasal ya. Perikop sebelumnya itu kan dikisahkan bahwa Maria dan Marta segera memberitahukan hal itu, kedukaan yang mereka alami kepada Yesus, tetapi Yesus harus memutuskan untuk singgah di sebuah tempat karena ada orang juga yang membutuhkan pertolongannya. Dan di dalam kondisi itulah, di tengah kesedihan dan kedukaan yang benar-benar mereka alami dalam kehidupan mereka, disitulah pada akhirnya Kristus hadir. Dan ketika Kristus hadir, dia tidak hadir dengan memberikan ceramah, dia tidak hadir dengan memberikan nasihat, dia tidak hadir dengan memberikan petua-petua, kamu harus semangat ini, tidak memberikan sebuah teguran-teguran kepada Maria dan Marta,
kok mereka tetap menangis ketika mereka ada rasa duka, tidak seperti itu, tetapi ada yang menarik yang dilakukan oleh Kristus, teman-teman kasih. Kita lihat ayat 33 di ini ya, Alkitab yang bacaan kita tadi di Yohanes 11 ayat 33. Di sana dikatakan ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya. Nah, ada kata masgulah hatinya. Teman-teman tahu arti kata masgul? Ada yang tahu? Hai Elin, selamat bergabung. Ada yang tahu arti kata masgul? Teman-teman, atau pernah berusaha untuk mencari tahu arti kata ini? Jika ada yang tahu, bisa loh jawab. Revan, tahu arti kata masgul? Tidak. Oke. Teman-teman remaja? Belum Jika ada tahu, yang tahu, nggak apa-apa loh. belum tahu. Oh, belum tahu ya. Oke. Dijelaskan. Oke, teman-teman. Oke lah. Ya, teman-teman, kata masgul ini adalah terjemahan dari terjemahan ini ya, dari versi terjemahan Alkitab dengan terjemahan yang lama. Kalau yang kita pakai selama ini kan Alkitab dengan bahasa Indonesia terjemahan baru, itu mungkin agak sulit dan mungkin juga kita bingung apa sih artinya kata masgul. Nah, kita bisa memeriksanya di teks Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Kata masgul di sana diartikan dengan kata menangis. Sehingga lengkapnya, ketika Yesus melihat Maria menangis dan orang-orang Yahudi yang datang bersama Maria itu juga menangis, diterjemahkan dengan sedih. Hatinya sedih dan ia tampak haru sekali. Jadi masgul itu adalah sedih, teman-teman, artinya. Sedih dan juga kemungkinan besar di sana banyak penafsir yang mengatakan bahwa Kristus pun juga ikut menangis. Jadi dikatakan ketika Yesus melihat Maria menangis, orang-orang Yahudi yang datang bersama Maria itu juga menangis. Kristus memberikan nasihat kepada Maria dan Marta. Tidak ditemukan seperti itu, tapi Kristus ikut sedih dan kemungkinan besar Kristus ikut menangis. Itu kita bertanya loh, kenapa kok Kristus ikut menangis? Padahal kan Kristus juga adalah Tuhan, bahwa Kristus adalah sosok yang memiliki kuasa dan ia bisa membangkitkan Lazarus dengan cepat ketika itu. Nah, di sini teman-teman, para penafsir itu menyepakati bahwa apa yang dilakukan oleh Kristus ketika ia ikut sedih dan menangis itu adalah kehadiran Kristus sebagai seorang sahabat yang sedang menunjukkan empatinya, menunjukkan kepeduliannya kepada Maria dan Marta, dan justru dengan kehadiran seperti itu, maka Kristus menunjukkan bagaimana ia itu merasakan apa yang dirasakan oleh Maria dan Marta. Sama dengan teman-teman yang terkasih, khususnya teman-teman cewek ini biasanya melakukannya. Ketika teman-teman melihat ada teman kalian atau sahabat kalian sedang menangis atau sedang sedih atau sedang berduka, biasanya itu kan kalau teman-teman cewek ini yang biasa melakukan itu kan tidak langsung datang memberikan nasihat, tetapi datang, diam, kadang cuma memegang pundak, merangkul, atau kadang memeluk, dan itu justru menjadi sebuah kehadiran yang luar biasa. Kehadiran yang justru menumbuhkan sebuah semangat di dalam hati seseorang yang sedang berduka atau sedang sedih untuk ia segera bangkit dari kesedihannya. Ada sebuah empati. Jadi bukan menggurui, bukan menasihati, tetapi hanya sekedar diam. Misalnya dia sedang galau, sedang ingin cerita, kita cuma datang, dia mendengarkan, itu sudah cukup, teman-teman. Dan itu justru menjadi sebuah kehadiran yang akan menguatkan teman-teman kita yang sedang menangis atau sedang sedih di dalam kedukaan yang mereka alami. Sehingga dari sini, teman-teman yang terkasih di dalam Kristus, kita belajar sebenarnya bahwa apa yang dilakukan oleh Kristus ini menjadi sebuah sikap yang menolong kita semua untuk paham bahwa ketika kita berjumpa dengan sahabat kita, teman-teman kita yang sedang berduka, mereka itu sebenarnya tidak langsung bisa move on dari rasa duka atau sedihnya. Saya lakukan tadi, kadang ketika mereka move on pun mereka tertati, atau bisa jadi mereka berangkat terlebih dahulu, saking sedihnya, saking berdukanya, mereka harus benar-benar bisa melepaskan terlebih dahulu kedukaan itu
baru mereka bisa melangkah, baru mereka bisa benar-benar melihat ada secercah harapan yang hadir di dalam diri mereka. Seorang ahli psikologi dan juga seorang ahli pastoral, seorang ahli pastoral yang bernama Elizabeth Kubler-Ross. Ini dulu bukunya pernah aku baca, dan ini ada ringkasannya dikit teman-teman, bahwa seseorang itu bisa bangkit dari kedukaan itu harus melewati 5 tahap. Tahap yang pertama itu adalah tahap denial, di mana ketika ia pertama kali menerima duka atau kesedihan itu, ia akan menyangkal atau menolak terlebih dahulu, khususnya ketika orang ini ditinggal mati oleh orang yang sangat dikasihinya. Itu akan menyangkal dan merasa bahwa ini harusnya nggak boleh terjadi. Aku sering berjumpa teman-teman dengan beberapa tipe orang seperti itu ketika ada keluarganya, entah itu suami, istri, atau mungkin orang tua, saudara yang sangat dekat, atau bahkan sahabat yang sangat dekat, dan sahabat itu meninggal atau orang itu meninggal, maka orang ditinggalkan itu kadangkala akan resisten, akan segera denial, menolak bahwa ini nggak benar, kejadian ini harusnya nggak boleh terjadi. Aku loh yang selama ini rawat, kadang itu sampai nggak terima itu benar-benar ini ya, protes banget. Aku yang selama ini rawat, ini harusnya dia nggak meninggal, paling dia cuma tidur toh. Mungkin dia coba dibangunkan, pasti akan bangun kok, padahal yang bersangkutan sudah mati. Nah, situasi-situasi macam ini teman-teman dikatakan tahap denial, itu tahap penyangkalan atau penolakan, dan individu itu atau orang itu menolak untuk merasakan kesedihan. Terus tahap yang kedua, dia akan melampiaskan kesedihan itu dalam kemarahan atau anger. Dia akan menjadi orang yang gampang sensitif. Yang aku katakan tadi di awal, sensitif, bacot. Nah, ini harus hati-hati ketika orang yang sedang berduka atau sedih, jika kita hadir, kita malah setelah dia denial, terus dia masuk ke anger atau kemarahan, kita malah menasihati, kamu sih, gak kamu rawat dengan baik, atau kamu itu, dia tuh udah kamu ngasih obat, wah langsung teman-teman ada celurit dekat situ, kayaknya udah lewat mungkin, sorry ya, ini ekstrim. Artinya dia justru akan semakin emosi, akan semakin marah, dan itu sangat berbahaya untuk kesehatan psikologis orang yang sedang berduka itu, karena kemarahan itu justru akan membuatnya lelah dan membuatnya tidak mampu berpikir jernih, dan kadangkala itu bisa membuat dia gelap mata atau membuat dia melakukan sebuah tindakan yang ceroboh yang bisa merugikan banyak orang. Nah, setelah anger teman-teman, ketika misalnya kemarahan itu mulai sedikit teredahkan, dia akan masuk dalam tahapan bargaining atau tawar-menawar terhadap kesedihan yang dialaminya. Dia akan, ya dalam tanda kutip, bisa dikatakan dia akan berhalusinasi gitu ya. Dia akan bicara seandainya aku ada dekatnya, atau ketika misalnya orang indikasinya itu meninggal di ICU dan tidak ada saat orang itu meninggal, pribadinya itu tidak ada di sana, dia akan mengatakan seandainya aku ada di sana, seandainya aku ada di sisinya di detik-detik terakhirnya, seandainya aku ada, mungkin ayahku itu tidak akan meninggal. Kalau misalnya aku hati-hati, mungkin kecelakaan itu tidak terjadi dan saudaraku tidak meninggal. Nah, itu tahapan itu mulai agak cooling down, teman-teman, dan orang itu akan berusaha untuk menawar, atau dia akan berusaha untuk seandainya itu katakan dia akan seandainya ada di posisi yang lebih baik, mungkin bisa tidak terjadi. Jadi istilahnya itu dia akan benar-benar menyesali, akan sangat menyesal dengan apa yang telah ia lakukan ketika ada orang dikasihnya itu tidak dapat diselamatkan nyawanya. Nah, setelah ada penyesalan yang sangat dalam itu, maka kalau misalnya hal itu tidak dapat dapat segera diatasi, dia akan ada dalam kondisi itu, akan menyesal, bahkan bisa jadi dia akan menyesal seumur hidup kalau ia tidak bisa move on. Nah, tahap berikutnya ini yang penting teman-teman, ketika ia sudah menyesal dan dia mampu pelan-pelan untuk move on dari penyesalannya, maka dia masuk ke tahap depression. Depression di sini bukan berarti
depresi dalam artian gangguan mental, tetapi depression di sini adalah bagaimana orang itu sudah mulai bisa pelan-pelan menerima apa yang telah terjadi. Bisa contohnya menerima sebab orang yang sangat dikasihinya meninggal, ia pelan-pelan sudah mulai menerima dan ia mulai bisa kembali ke realita yang sebenarnya. Nah, ketika tahap itu mampu dilalui, maka tahapan terakhir adalah ketika individu itu acceptance, dia mampu menerima dengan seutuhnya ya bahwa ini adalah kehendak Tuhan misalnya. Bahwa ini sudah menjadi sebuah rencana Tuhan, kematian ada sesuatu yang tidak bisa kita tolak, kematian ada sesuatu yang wajar terjadi dalam kehidupan manusia, itu berarti orang itu ketika bisa mengatakan seperti itu, ia sudah ada di dalam tahap acceptance. Dia sadar bahwa ia harus melalui itu, ia harus kembali ke dunia nyata, ia harus kembali ke dalam karya kehidupan sehari-hari supaya ia bisa melampaui kesedihan atau kedukaan yang telah ia alami. Dan bagaimana cara kita hadir ketika kita mengetahui tahapan-tahapan seperti itu, teman-teman, yang disampaikan oleh Elizabeth Ross ini atau Elizabeth Kubler-Ross ini, maka hal yang praktis yang bisa kita lakukan adalah ya kita hadir seperti yang dilakukan oleh Kristus, tapi bukan hadir untuk memberikan nasihat. Ini yang harus kita hati-hati. Kalau kita paham tahapannya Kubler-Ross ini, kita akan tahu di sisi mana orang ini. Kalau dia sudah sampai di sisi acceptance, nggak masalah teman-teman. Kita ngasih nasihat macam-macam. Tapi kalau dia ada di sisi angel, ya kita harus hati-hati. Ya lebih baik diem saja, duduk ya meskipun nggak jelas gitu, kita duduk di sampingnya, dia nangis sambil dia mungkin menyesali atau mungkin dia sedang bukan merajuk ya, dia sedang meratapi apa yang telah ia alami dan mungkin dia dalam situasi yang sangat menyesal karena dia tidak ada di samping orang yang sedang yang waktu itu dia harusnya ada tetapi ia tidak ada, maka kita cukup diam saja dan tidak perlu juga untuk menatap matanya teman-teman, karena kontak mata itu juga bisa menjadi sesuatu yang bisa menusuk dirinya. Kalau misalnya dia ada di posisi angel, dia bisa saja akan merasa, oh aku dihakimi, kira-kira aku yang disalahi kalau dia tidak mampu menerima tatapan mata yang apa maksud dari tatapan mata yang bisa kita berikan. Cara yang praktis lagi adalah kita merangkulnya. Bilang salah satu 5 bahasa kasih ya yang dituliskan oleh siapa itu aku lupa. Nah itu justru akan membuatnya lebih tenang teman-teman. Atau kita mengusap-usap pundaknya atau mungkin mengusap-usap punggungnya. Itu juga akan memberikan sebuah ketenangan. Kita cukup diam, merangkul, usap-usap pundak atau mengusap-usap punggungnya, itu akan lebih bisa menenangkan orang itu. Pokoknya kalau kita tahu tahapan-tahapan itu, jangan sampai ketika masih anger atau bergening, atau bahkan mungkin dia barusan denial atau melakukan penolakan, kita sudah masuk dengan berbagai macam nasihat 5 halaman mungkin kita ungkapkan. Itu tidak akan menenangkan suasana, tetapi akan semakin merunyamkan suasana. Sehingga di sana itu menjadi sebuah langkah praktis dan langkah nyata kita teman-teman untuk menjadi sahabat di kala duka. Kristus pun melakukan itu. Ketika ia ikut menangis, bukan berarti laki-laki itu cengeng, enggak teman-teman. Tetapi itu menjadi bahasa empati. Menjadi bahasa ikut merasakan kesedihan yang dialami di dalam kehidupan orang yang sedang berduka. Dan dengan cara semacam itu, maka kita benar-benar hadir dengan nyata, benar-benar hadir secara utuh bagi sahabat atau orang yang sedang berduka, bahkan bukan hanya berduka karena kehilangan orang yang dikasihi karena meninggal, tetapi dalam kesedihan, bentuk kesedihan atau bentuk duka cita apapun, ketika kita hadir, maka kita menunjukkan bahwa kita adalah sahabat yang selalu hadir dalam setiap waktu yang dibutuhkan oleh orang itu. Sedikit berbagi teman-teman, ketika dulu di masa kuliah ada teman kami satu angkatan, dia mengalami kehilangan
aku lupa yang meninggal ketika itu siapa, tetapi hal itu benar-benar jadi duka yang sangat dalam, bahkan itu yang membutuhkan sekitar 2 tahun ketika itu untuk dia bisa benar-benar move on dari kedukaan yang ia alami. Apa yang kami lakukan? Ya kami, kalau dia tahu dia sedang sedih, ya kami ya hadir, duduk, bawain minum air bening gitu, taruh di depannya. Kalau dia ingin minum, ya biar diminum. Boleh kami duduk nemenin dia. Kalau dia lagi nangis, ya kami diem. Ya kamu duduk di sampingnya, dia lagi nangis sampai nangis sesehuk atau nangis benar-benar nangis itu, kami merangkulnya atau mencoba mengusap-usap bahunya, dan itu ketika dia bersaksi itu menjadi kehadiran yang sangat ia butuhkan ternyata ketika ia harus melewati 2 tahun kedukaan yang benar-benar memukul kehidupannya. Dan dari situ dia pada akhirnya belajar bagaimana arti menjadi seorang sahabat, dan kami pun juga belajar menjadi seorang sahabat bagi teman yang sedang sedih. Tidak harus dengan menyanyi dengan sukacita, nyanyi ya, kami puji dengan riang sambil nangis, isak-isak di ini ya, apa ya namanya, isak-isak kita akan diam di mata orang berduka. Tapi bagaimana kita hadir, kita diam, kita berempati, kita tunjukkan bahasa empati kita, tidak harus dengan kata-kata, tapi dengan bahasa tubuh kita yang kita juga merasakan kesedihan yang dialami, itu akan semakin menolong orang itu untuk dia melewati kesedihan atau kedukaannya dengan baik. Sehingga dari sini tolong kasih menjadi sahabat di kala duka menjadi sebuah hal yang penting untuk kita lakukan. Setiap perhatian kita, bentuk kepedulian kita itu akan menolong orang-orang yang sedang bersedih atau sedang berduka untuk ia bisa melewati kedukaannya dengan baik. Belajar seperti Kristus yang ikut menangis, ikut berempati secara mendalam dengan apa yang dialami oleh Maria dan Marta, dan itu bisa membuat Maria dan Marta memiliki pengharapan, dan mereka merasakan bahwa Kristus benar-benar hadir, Kristus menjadi sahabat di kala duka bagi Maria dan Marta. Jadi kembali lagi seperti yang tadi waktu Arya setelah menyanyi akan masukin firman Tuhan, memang ini menjadi salah satu, ini menjadi moto lembaga kedukaan yang dimiliki SW Jabar, sahabat di kala duka. Dan ini bukan hanya moto lembaga kedukaan, tetapi setiap kita bisa menjadi sahabat bagi teman-teman kita atau sahabat kita ketika mereka di kala duka. Semoga teman-teman terus bersemangat, belajar berempati, belajar untuk merasakan apa kesedihan orang lain, dan juga belajar untuk menjadi sahabat yang hadir bagi teman-teman kita yang sedih. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong kita. Thank you Arya, aku memiliki. Oke, amin. Terima kasih Kak Virgo untuk perenungannya, untuk refleksinya pada hari ini. Mungkin aku boleh menambahkan ya Kak Vir. Silakan. Mungkin tadi kan karena mungkin belum sharing aja ya. Aku dari ada hal yang tertarik sih aku dari perenungan ini. Ketika Kak Virgo tadi bilang tentang mendengar, teman-teman. Bukan berarti aku senang mendengar terus aku ini ya. Tapi di sini aku mau ajak gitu loh. Ya, ayo ketika kita hadir bagi sesama, kita mendengar, teman-teman. Karena mendengar, karena hanya dengan mendengar, bukan. Berawal dari mendengar, itu akan menumbuhkan kepekaan kita gitu loh. Menumbuhkan empati kita kepada sesama, sehingga itu akan menciptakan sebuah komunikasi yang klop sih. Itu sih Kak Virgo, terima kasih